Sugihantu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 11. Masih bersama saya, Ibu Kuntari. Dalam video kali ini kita masih membahas topik yang sama seperti dalam video sebelumnya, yaitu tentang hukum karma. Namun secara spesifik kita akan membahas tentang klasifikasi karma. Selalu semangat belajar dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening. Baik, kita mulai pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi karma. Karma sebagai hukum sebab akibat suatu perbuatan dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Yaitu yang pertama, karma berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, karma dibagi menjadi 2 macam, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Karma baik disebut kusala kama atau kusala karma, yaitu yang dilakukan atas dasar untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Sedangkan karma buruk atau karma yang tidak baik disebut akusala kama atau akusala karma. Karma yang dilakukan atas dasar untuk menambah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itu adalah 2 macam karma dalam pengelompokan pertama, yaitu karma berdasarkan jenisnya. Yang kedua, pengelompokan karma berdasarkan saluran terjadinya. Berdasarkan saluran terjadinya, karma atau perbuatan dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, karma melalui pikiran atau manokama. Yang kedua, karma melalui perbuatan badan jasmani atau disebut kaya kama. Dan yang ketiga, karma melalui ucapan disebut waci kama atau waci karma. Dari ketiga karma di atas, karma melalui pikiran menjadi faktor utama karena pikiran adalah pelopor terjadinya suatu perbuatan dan juga ucapan. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Pengelompokan ketiga berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat. Menurut jangka waktunya atau Pakakala Catuka, golongan dari karma ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, Dittha Dhamma Wedaniya Kama, yaitu perbuatan yang masa atau membuahkan hasil dalam kehidupan sekarang. Hal itu disebabkan oleh kehendak yang mudah digerakkan oleh dorongan hati atau dalam bahasa Pali disebut jawana cetana, yang baik maupun yang buruk. Jawana cetana menimbulkan perbuatan yang berbuah dalam kehidupan ini. Dan Dittha Dhamma Wedaniya Kama dapat terbagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, Paripakha Dittha Dhamma Wedaniya Kama adalah perbuatan yang telah dilakukan akan memberikan hasil atau akibat dalam waktu 7 hari dengan pasti. Contoh Dittha Dhamma Wedaniya Kama. Dalam sebuah sutta diceritakan ada seorang miskin yang bernama Mahadugata memberi dana makanan kepada Kasapa sama Sang Buddha. Setelah selesai berdana dalam waktu 7 hari, ia menjadi kaya raya. Demikian juga dengan seorang miskin yang bernama Punya, memberikan dana makanan kepada Yang Mulia Sariputta Mahathera. Setelah berdana, ia menjadi kaya raya dalam waktu 7 hari. Itu adalah contoh Paripakha Dittha Dhamma Wedaniya Kama.
Yang kedua, aparipaka ditthadhamma wedaniya kama adalah perbuatan yang telah dilakukan dan akan memberikan hasil atau akibat setelah 7 hari. Kalau yang pertama tadi langsung dalam waktu 7 hari, kalau yang kedua ini setelah 7 hari. Itu adalah dua jenis ditthadhamma wedaniya kama. Pengelompokan yang kedua adalah upajja wedaniya kama, yaitu perbuatan yang telah dilakukan akan masa atau memberikan hasil dalam kehidupan yang akan datang dalam kehidupan kedua. Artinya setelah kehidupan yang sekarang. Yang ketiga, aparapara wedaniya kama, yaitu perbuatan yang telah dilakukan akan masa atau memberikan hasil atau akibat dalam kehidupan berikutnya secara berturut-turut, yaitu dalam kehidupan ketiga dan seterusnya. Yang keempat, ahosi kama, yaitu perbuatan yang telah dilakukan tetapi tidak akan memberikan akibat karena masanya telah habis. Contoh ahosi kama yaitu yang Arya Anggulimalatera. Sebelum menjadi anggota sangha atau menjadi biku, pernah menjadi penjahat dan telah membunuh ratusan orang. Setelah beliau berjumpa dengan Buddha dan menjadi biku, beliau sangat tekun melaksanakan meditasi dan akhirnya mencapai tingkat arahat. Jadi kejahatan beliau yang membunuh ratusan orang itu menjadi ahosi kama, tidak efektif dan tidak akan berbuah lagi. Itu adalah pengelompokan karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat. Berikutnya, pengelompokan karma berdasarkan sifat bekerjanya. Dalam hal ini, suatu perbuatan dihubungkan dengan peranannya dalam menghasilkan akibat yang terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, janaka kama. Perbuatan yang mengondisikan timbulnya suatu syarat untuk kelahiran makhluk-makhluk. Tugas dari janaka kama adalah melahirkan nama dan rupa, atau batin dan jasmani. Janaka kama melaksanakan punarbawa, yaitu kelahiran kembali dari makhluk-makhluk di 31 alam kehidupan atau lapisan kesadaran, sebelum mereka mencapai pembebasan arahat. Yang kedua, upatambaka kama, yaitu perbuatan yang mendorong terpeliharanya suatu akibat dari suatu sebab yang telah timbul. Hal ini mendorong kusala atau akusala kama yang telah ada agar tetap berlaku. Itu adalah upatambaka kama. Yang ketiga, upapilaka kama, yaitu perbuatan yang menghambat akibat dari perbuatan yang telah timbul. Kama ini menyelaraskan hubungan antara kusala kama dengan akusala kama. Dan yang keempat, upaghataka kama, yaitu perbuatan yang akan meniadakan atau menghancurkan suatu akibat yang telah timbul dan menyuburkan karma yang baru. Selanjutnya, karma berdasarkan kualitas akibatnya dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Garuka kama adalah perbuatan yang berat dan bermutu. Akibatnya dapat timbul dalam waktu satu kehidupan atau kehidupan berikutnya. Garuka kama dibagi menjadi 2, yaitu akusala garuka kama adalah perbuatan buruk yang akibatnya sangat berat, terdiri dari 2 macam, yaitu niyata micaditi, artinya pandangan yang salah, suatu alasan yang menganggap salah adalah benar dan yang benar diartikan sebagai salah. Dan pancanantariya kama, yaitu 5 perbuatan durhaka seperti membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat atau orang suci, melukai seorang Buddha, memecah belah sangha. 5 perbuatan karma yang sangat berat disebut pancanantariya kama. Mereka yang melakukan salah satu dari 5 perbuatan durhaka itu setelah meninggal akan langsung terlahir di neraka awici atau neraka yang terdalam. Dan jika tidak terlahir di neraka awici pun, dia tetap akan terlahir di alam apaya atau alam rendah, yaitu neraka, binatang, setan, atau raksasa. Sedangkan kusala garuka kama adalah perbuatan yang bermutu, yaitu dengan bermeditasi hingga mencapai tingkat kesadaran jana, ia akan dilahirkan di alam surga atau alam kehidupan yang lebih tinggi, yaitu alam rupa Brahma dan arupa Brahma. Yang kedua,
Asanya kama adalah perbuatan baik dan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebelum saat ajalnya. Perbuatan dapat dilakukan melalui lahir maupun batin. Misalnya, memikirkan perbuatan baik atau jahat yang telah dilakukan dalam semasa hidupnya. Jadi memikirkan pikiran yang baik dikala akan meninggal merupakan hal yang penting yang akan menentukan bentuk kelahiran berikutnya menjadi lebih baik. Asanya kama ini berlaku apabila tidak ada karma yang berat atau garuka kama. Yang ketiga, acina kama atau bahula kama, yaitu perbuatan yang merupakan kebiasaan bagi seseorang karena sering dilakukan sehingga seolah-olah menjadi suatu watak baru. Yang keempat, katata kama adalah perbuatan yang tidak begitu berat dirasakan akibatnya dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Bila seseorang tidak melakukan garuka kama, asanya kama, dan juga acina kama, maka yang menentukan bentuk kelahiran berikutnya adalah katata kama, yaitu karma yang ringan-ringan yang pernah diperbuat semasa hidupnya. Setelah mengetahui 4 macam karma tadi, maka kita bisa menentukan bagaimana seharusnya kita bersikap. Misalnya, ketika kita sanggup menjaga agar sila kita tidak melanggar perbuatan yang paling berat atau akusala garuka kama, maka kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya saat kita meninggal nanti yang ada adalah karma yang baik. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang klasifikasi karma. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, coba jawab beberapa soal latihan berikut ini. 1. Jelaskan pengertian karma dan berikan masing-masing satu contoh tindakan yang termasuk karma dan yang bukan karma. 2. Jelaskan pengaruh keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha terhadap kualitas perbuatan yang kita lakukan. 3. Berikan masing-masing satu contoh karma berdasarkan jangka waktu memberikan akibat. 4. Sebutkan perbuatan yang termasuk garuka kama, yaitu kusala garuka kama dan akusala garuka kama. 5. Jelaskan hubungan antara karma dengan kelahiran kembali. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang klasifikasi karma yang merupakan pembahasan topik hukum karma bagian kedua atau terakhir. Setelah pembahasan tadi mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman baru dan menjadi bekal untuk memperbaiki diri, menjadi manusia yang selalu bersemangat belajar dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang tumimbal lahir. Jangan lupa klik like, kemudian share video ini, dan kita selalu belajar bersama. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sugiyanto, Namo Buddhaya.